Kisah bermula di sisi kelam Washington DC, Amerika Serikat, sebuah wilayah pinggiran yang diselimuti atmosfer ketakutan. Di sini, hukum negara seolah tak berlaku, kalah telak oleh hukum jalanan yang sangat brutal. Sebuah geng bernama Latin Kings yang merupakan kelompok yang paling ditakuti memegang kendali penuh atas setiap blok. Mereka mengatur perputaran narkoboy dan menebar teror tanpa henti kepada warga sipil. Bagi kebanyakan orang, tempat ini seperti neraka. Namun bagi seorang bocah bernama Lucas yang merupakan remaja umur 14 tahun, inilah satu-satunya realitas yang ia kenal seumur hidupnya. 10,000 gang members in over 40 states, boulevard to the train tracks. Lucas terlihat mengayuh sepedanya menyusuri gang-gang sempit dengan tas punggung yang mencurigakan. Isinya bukanlah buku pelajaran, melainkan paket-paket narkoboy siap edar. Wajahnya masih belia, namun sorot matanya dingin dan keras, jauh lebih dewasa dari umurnya. Ia bekerja sebagai seorang kurir untuk Latin Kings. Bagi Lucas, ini bukan sekedar profesi, melainkan strategi bertahan hidup. Ia hafal betul peta kekuasaan di sana, siapa penguasanya, siapa kawan, dan siapa yang haram untuk disentuh. Di balik dominasi Latin Kings, terdapat struktur kekuasaan yang jelas. Ada Jester yang merupakan orang kedua yang menangani operasional harian geng. Dialah eksekutor yang memastikan aturan agar dipatuhi. Pengkhianat dihabisi dan rasa takut tetap hidup di jalanan. Namun di atas Jester bertahta sang pemimpin tertinggi yang jauh lebih berbahaya bernama Rincon. Nama Rincon jarang disebut dengan lantang, lebih sering dibisikkan dengan nada ngeri. Kerajaannya dibangun di atas darah dan kekejaman. Tak banyak yang berani menatap matanya secara langsung. Namun Lucas memiliki privilege khusus. Ia punya akses istimewa untuk menemui Rincon kapan saja, sebuah kemewahan yang tak dimiliki oleh kurir biasa. Rutinitas Lucas berjalan dengan mengantar paket haram ke berbagai sudut kota. Salah satu pelanggan tetapnya adalah Daniel, seorang veteran perang Afghanistan. Daniel adalah sosok yang sunyi, tatapannya kosong, seolah jiwanya telah remuk oleh masa lalu. Ia nyaris tak pernah bersuara, hanya berkomunikasi melalui ketikan pesan di HP-nya. Setiap kali Lucas datang, Daniel selalu mengetik pesan yang sama, yaitu keluar dari geng dan tinggalkan jalanan ini, serta kembalilah sekolah. Namun Lucas selalu mengabaikan nasihat tersebut. Merasa dirinya sudah terlanjur basah, terjebak dalam lumpur dunia hitam tersebut. Sementara itu, di sisi lain kota, Rincon hidup dalam paranoid tingkat tinggi. Ia mencurigai setiap mobil asing yang berhenti terlalu lama di dekatnya dan menganggapnya sebagai mata-mata FBI. Siapapun orang tak dikenal yang berkeliaran di dekat kediamannya dianggap sebagai ancaman. Namun, malam ini sedikit berbeda. Rincon sedang sibuk mempersiapkan pesta pernikahan untuk adiknya. Meskipun dikenal kejam, Rincon menunjukkan sisi lembutnya jika sudah menyangkut dengan keluarganya. Ia menginginkan hari bahagia itu berjalan sempurna tanpa gangguan sedikit pun. Di waktu yang sama, Lucas mampir ke toko milik Carlos, seorang pedagang buah yang terjerat utang pada Latin Kings. Hidup Carlos sedang di ujung tanduk, tokonya sepi dan istrinya sakit. Dalam keputusasaan, Carlos memohon perpanjangan waktu, meskipun Lucas hanyalah seorang kurir. Ia masih memiliki hati nurani, dan ia memberikan Carlos tenggang waktu 1 minggu lagi. Meskipun ia tahu resiko fatal menantinya jika Rincon sampai tahu. Sebagai rasa terima kasih, Carlos memberikan sekantong buah untuk dibawa pulang kepada adik Lucas yang bernama Miguel. Tak lama kemudian, Lucas kembali ke markas tempat geng biasa berkumpul. Namun, ia disambut pemandangan yang menyulut emosinya. Miguel, adiknya yang masih bocah, datang dengan bangga
dan menyatakan ingin bergabung dengan Latin Kings. Bagi Lucas, ini adalah mimpi buruk. Ia banting tulang di jalanan justru agar Miguel tak perlu menyentuh dunia hitam ini. Dengan emosi meledak, ia membentak Miguel untuk segera pulang dan pergi sekolah, serta berjanji akan menjemputnya nanti. Tapi jauh di lubuk hatinya, Lucas sadar Miguel mulai sulit untuk diatur. Not like me and you're not gonna sell. Come on, man. Whoa, really? You're meeting me? I'm the new drug boy, man. Di tempat lain, Daniel menjalani harinya yang berat. Saat mengantre makanan di sebuah truk, ia tiba-tiba mematung. Aroma dan suasana sekitar memicu trauma masa perangnya. Orang-orang di antrean mulai kesal, namun Daniel tetap membeku hingga sekelompok preman datang mengganggunya. Yeah, that's right. Keep walking, junkie. Come on, Shabala, get moving. Mereka mengira Daniel hanyalah pria linglung yang empuk untuk dipalak. Namun itu adalah kesalahan fatal. Ketika mereka menyeret Daniel ke gang sepi, Daniel menelan obat penenang dan seketika insting tempurnya bangkit. Dalam sekejap mata, Daniel melumpuhkan para preman itu satu persatu dengan teknik militer yang mematikan. Adegan ini menegaskan siapa Daniel sebenarnya, yang merupakan mantan pasukan khusus yang masih menyimpan kemampuan tempur luar biasa. Kembali ke rumah Rincon, persiapan pernikahan makin ramai. Keluarga mempelai pria pun juga datang, namun dengan wajah canggung dan takut. Tak ada yang benar-benar nyaman berada di dekat Rincon. Saat itulah Lucas datang menyetor uang hasil penjualan. Berbeda dengan yang lain, Lucas diperlakukan sangat spesial. Alasannya ternyata personal, karena bertahun-tahun lalu, kakak Lucas yang juga mantan tentara tewas saat melindungi Rincon. Rincon tak pernah lupa akan pengorbanan itu. Ia menganggap Lucas seperti adiknya sendiri, sosok yang harus ia lindungi. Rincon bahkan memberinya setelan jas agar Lucas bisa ikut berpesta. Namun momen hangat itu ditutup dengan perintah bisnis. Rincon memberikan Lucas sebuah tugas krusial, yaitu mengantar 2 paket besar narkoboy ke area dekat pom bensin. Rincon menegaskan Lucas harus kembali sebelum pesta dimulai. I'm counting on you. 2 bricks of smack. Cops, the federales, whatever. You gotta be ready to. Di tengah perjalanan pengantaran, Lucas melihat sesuatu yang membuatnya marah karena Miguel sedang dipukuli oleh sekelompok anggota geng. Ternyata itu adalah ritual alias ujian masuk yang diatur oleh Jester. Dengan penuh emosi, Lucas menerobos dan menghentikan mereka semua. Ia berteriak bahwa dirinya dan adiknya berada di bawah perlindungan langsung oleh Rincon. Ia juga mengancam bahwa ia sedang menjalani misi penting dari bos besar. Tak ada yang berani membantah, namun Lucas makin sadar betapa jauh Miguel sudah terseret ke lubang bahaya. Sementara itu, Daniel yang sedang menyetir melihat mayat preman tadi sudah dikerubungi polisi. Ia berlalu begitu saja, namun tak lama kemudian melihat Lucas dan Miguel bersepeda bersama. Daniel mencoba memberi syarat, mungkin ia memperingatkan sesuatu. Tapi Lucas terus melaju dan fokus membawa Miguel pulang. Lucas sempat berniat mengantar Miguel ke sekolah, namun memutuskan mampir ke rumah dulu. Tekadnya sudah bulat, ia harus membawa Miguel pergi dari kota ini untuk selamanya. Sesampainya di rumah, Lucas berkemas cepat. Ia mengambil pistol dan menyelipkan surat perpisahan. Namun dalam kepanikan tanpa sadar, salah satu paket narkoboy milik Rincon terjatuh di lantai rumah. Tepat saat mereka hendak kabur, Jester dan anak buahnya menerobos masuk karena Lucas belum menyelesaikan tugasnya. Mereka memaksa kedua kakak beradik itu untuk ikut menghadap Rincon. Dalam perjalanan, Jester mulai menyiksa Lucas. Keberuntungan muncul saat sebuah truk menabrak sesuatu di dekat mereka.
memicu kekacauan. Lucas pun memanfaatkan momen itu untuk kabur. Ia menarik Miguel, berlari melewati gang sempit, melompati pagar hingga menerjang lapak buah. Ketika mereka terpojok dan hampir tertangkap, mobil Daniel muncul tiba-tiba. Daniel membuka pintu dan menyuruh mereka untuk masuk. Tanpa pikir panjang, mereka pun melompat masuk, sehingga Chester dan krunya pun mengejar menggunakan sepeda motor. Terjadilah aksi kejar-kejaran sengit di jalanan sempit Washington DC. Peluru berdesing di mana-mana. Tragisnya, anjing kesayangan Miguel terkena tembakan nyasar dalam baku tembak ini. Daniel mengemudi dengan keahlian tinggi, menghindari hujan peluru, hingga akhirnya ia menabrakkan mobilnya ke dinding untuk memblokir para jalan pengejar, memberikan kesempatan bagi Lucas dan Miguel untuk kabur. Namun tanpa mereka sadari, paket narkoba yang satu lagi tertinggal di dalam mobil Daniel yang sudah hancur. Daniel membawa mereka ke tempat persembunyian aman. Saat Miguel merawat luka kakinya, Daniel dan Lucas berkomunikasi singkat lewat bahasa isyarat dan teks meski minim kata. Jelas terlihat jika Daniel siap melindungi mereka berdua. Sementara itu, pesta pernikahan adik Rincon sedang berlangsung meriah. Namun bagi Lucas, kepanikan baru saja dimulai. Ia baru sadar hanya memegang satu paket. Paket satunya tertinggal di rumah dan paket kedua tertinggal di mobil Daniel yang sudah hancur. Ini merupakan bencana ketika Chester tiba di pesta dan melaporkan kegagalan Lucas serta hilangnya barang tersebut. Hal itu membuat Rincon murka. Ia memerintahkan anak buahnya untuk memburu Lucas dan juga Miguel, tapi dengan syarat untuk membawa mereka berdua secara hidup-hidup. Di persembunyian, Daniel menyarankan Lucas segera kabur dari kota. Lucas menolak keras. Ia membanting ponsel Daniel dengan frustasi dan berlari keluar. Ia bersumpah akan pulang ke rumah, mengambil paket yang jatuh dan menyelesaikan tugas Rincon agar tidak diburu. I need to get that money, let's go. I couldn't get closer to the car, but I saw the brick, it's full of cash. Tak lama setelah Chester pergi mencari Lucas, datanglah Spider yang merupakan gangster saingan yang seharusnya menerima paket narkoba tersebut. Dengan uang besar yang dipertaruhkan, Spider menuntut barangnya untuk segera ada. Di sisi lain, Lucas berhasil menyelinap kembali ke rumahnya dengan bantuan seorang teman. Ia menemukan paket yang tertinggal di bawah kasur dan mengajak Miguel untuk pergi. Namun, teman yang membantunya tadi ternyata berkhianat dan melaporkannya kepada Chester. Tak butuh waktu lama, Chester menyergap mereka, menangkap Lucas dan membawanya paksa ke hadapan Rincon. Daniel yang kini sendirian mengetahui bahwa mantan ayah mertuanya dipukuli habis-habisan oleh anak buah Chester sebagai peringatan karena Daniel sudah ikut campur. Ini menjadi titik balik baginya. Sadar bahwa geng ini tak akan berhenti meneror. Pada akhirnya Daniel memutuskan untuk melawan. Mantan istrinya memohon agar ia tidak pergi dan menyebut tindakan itu bodoh. Tapi tekad Daniel sudah bulat, ia pun bergerak menuju markas Rincon untuk melakukan penyerangan. Di markas Rincon, Lucas dan Miguel diseret masuk oleh Chester. Pesta pernikahan yang awalnya penuh tawa mendadak tegang. Kehangatan acara hancur seketika saat Spider masuk ke dapur dan dengan arogan melecehkan seorang wanita pekerja di sana. Amarah Rincon pun tak terbendung lagi dan di hadapan semua tamu ia menghabisi Spider dengan kejam. Di waktu yang sama, Daniel menyusup lewat gang-gang di sekitar rumah Rincon. Meskipun kalah jumlah, naluri militernya membuat Daniel unggul. Ia berhasil melumpuhkan para penjaga satu persatu dalam diam.
Ia bahkan menangkap satu penjaga untuk dijadikan sebagai umpan guna menarik perhatian FBI yang memang sudah mengintai dari kejauhan. Rencananya ternyata berhasil. Dalam hitungan menit, pasukan federal menyerbu masuk. Baku tembak pun akhirnya pecah. Peluru, pecahan kaca, dan teriakan histeris memenuhi ruangan. Darah tumpah di mana-mana. Di tengah kekacauan, tragedi menimpa Rincon. Adiknya sendiri terkena peluru nyasar dan tewas seketika di hari bahagianya. Rincon terpaku, syok melihat saudaranya meregang nyawa di depan matanya. Memanfaatkan kekacauan, Daniel berhasil menyelamatkan Lucas dan juga Miguel dan segera keluar dari rumah yang sudah porak-poranda. Mereka berlari menembus asap dan reruntuhan menuju rel kereta api. Namun, Chester yang penuh dendam berhasil menyusul. Ia menembak membabi buta, sehingga Daniel terkena tembakan di kakinya saat melindungi kedua bocah tersebut. Lucas berusaha menyeret Miguel untuk kabur, tapi langkah mereka terhenti saat Chester mengepung mereka dengan senjata. Saat harapan nyaris sirna, Rincon pun muncul dari kegelapan. Ia menghentikan Chester lalu menatap Lucas dengan tatapan campur aduk marah, kecewa, namun juga sedih karena baginya ikatan kepercayaan telah rusak. Namun di luar dugaan, Rincon membuat keputusan mengejutkan. Ia memilih melepaskan Lucas dan Miguel seolah ingin memberikan kesempatan terakhir bagi adiknya itu untuk hidup bebas, kesempatan yang tak pernah ia miliki. Keputusan ini membuat Chester meledak. Ia memaki-maki Rincon lemah dan tak pantas menjadi pemimpin. Chester kemudian mengungkap fakta pahit bahwa dia bukan sekedar anggota geng, tapi juga keluarga saudara Rincon yang menyimpan iri hati. Didorong kebencian, Chester menembak Rincon. Sang bos geng itu pun ambruk di rel kereta. Chester kemudian mengarahkan senjatanya ke Lucas dan juga Miguel. Sebelum peluru menembak, Daniel yang terluka parah maju, mencoba mengulur waktu dengan menawarkan sebuah paket. Chester merebut paket itu dengan rakus, mengira isinya adalah uang atau narkoboy. Ternyata itu hanya tipuan. Sadar sudah dikelabui, Chester menyerang Daniel dengan sangat brutal. Tiba-tiba, suara tembakan tunggal memecah malam. Chester terhuyung dan roboh tak bernyawa. Penembaknya ternyata adalah teman Lucas yang tadi sudah berkhianat. Rasa bersalah telah membawanya kembali untuk menebus dosa dengan menyelamatkan Lucas di detik-detik terakhir. Di penghujung cerita, Lucas dan Miguel akhirnya berhasil naik ke kereta api, meninggalkan kota yang penuh darah dan kenangan pahit itu. Dari balik jendela, mereka menatap cahaya kota yang perlahan menjauh dan menghilang di tengah malam. Saat duduk tenang, Miguel meraba sakunya dan menemukan sesuatu, yaitu segepok uang pemberian terakhir dari Daniel. Bukan sekedar materi, uang itu adalah simbol harapan untuk memulai hidup baru, jauh dari lingkaran setan kekerasan. Dan setelah itu, film pun tamat. Itulah guys alur cerita film We Die Young 2019. Bagaimana? Sangat brutal bukan? Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tak ketinggalan video baru lainnya. Untuk kritik, saran, dan lain-lain, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.